Selamat sore Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan bersama-sama memulai ibadah Piston Keluarga pada sore hari ini dengan doa. Tuhan, kami sebentar akan bersama-sama memulai ibadah Piston Keluarga pada sore hari ini. Berkati kami, bahkan pujian penyembahan kami kiranya akan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Berkati para pelayan-pelayan yang akan melayani, supaya kami semua mengalami berkat dan pertolongan Tuhan dalam ibadah pada sore hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin, puji Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Katakan, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Oh, kami sembah Kau Tuhan. Kami percaya Kau ada di tempat ini Tuhan. Kau ada untuk menjamah kami Tuhan. Oh, sembah sujud. Oh, haleluya. Kami bersyukur. Kami menyembah-Mu. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya dikerjakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya.
Mari saatnya kita akan memberikan pujian dan penyembahan kita kepada Allah yang hidup dengan kita berkata, tiada ku ragu lagi untuk mengiring Yesus. Haleluya. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan, walau banyak rintangan, dan badai pun bergoncang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Oh, Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Tiada ku ragu lagi, katakan, tiada ku ragu lagi, amin, untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak Tuhan, walau banyak rintangan, dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Mari bersama-sama katakan, Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Oh, bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Tuhan, biar kiranya kita tidak lelah mengiring Tuhan dan kita akan tetap setia mengikut Dia. Mari, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan suluh bagi terang kita. Dan biar kiranya dalam perjalanan hidup kita tidak akan pernah ragu untuk mempercayai firman Tuhan. Kita pujikan Kau Allahku yang kudus. Allah yang
untuk hamba. Baik, shalom, puji nama Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Kita akan memulai Biston kita pada sore hari ini. Sebelumnya kita akan memulainya dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih dan setia Tuhan bagi kami, sehingga kami boleh berada dalam keadaan yang baik-baik saja, keadaan sukacita, damai sejahtera yang Tuhan telah karuniakan bagi kami. Kami akan memulai Biston kami Tuhan, biar Tuhan memberkati setiap kami dengan hati yang mau dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Memberkati setiap kami ya Bapa, biarlah firman Tuhan datang kepada kami dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, shalom Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Pertama-tama saya mengucap syukur untuk waktu yang diberikan kepada saya. Saya mengucap syukur untuk kepercayaan Bapak Ibu semua dan juga Bapak Gembala. Hari ini saya dipercayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya diberikan tema Keep Strong, seperti itu. Sebenarnya Bapak Gembala memberikan saya beberapa pilihan, yaitu boleh mengirimkan video atau audio seperti itu. Tapi karena saya agak percaya diri bahwa Bapak Ibu merindukan saya, jadi saya mengirimkan video seperti itu. Nah, di sini saya mendapat tema Keep Strong atau tetap kuat. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, dalam masa pandemi ini banyak hal yang tidak biasa terjadi seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu yang mungkin biasanya bekerja di lapangan, mungkin mengajar atau harus bekerja ke ladang atau mempunyai usaha seperti itu, banyak hal terjadi dan itu tidak biasa seperti itu. Dan saya berharap Bapak Ibu semua berada dalam keadaan yang sehat semuanya. Saya berharap semuanya masih merasakan sukacita daripada Tuhan, walaupun banyak hal terjadi seperti ini yang tidak biasa, yang mungkin mengganggu kenyamanan kita, tetapi saya berharap semuanya tetap dalam keadaan baik-baik saja. Nah, dalam mengatur waktu kita, dalam mengatur stres kita mungkin yang kita tetap di rumah seperti itu, dan mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang mempunyai usaha seperti itu. Dengan terjadinya pandemi ini, mungkin Bapak Ibu terkena dampaknya seperti itu. Kebetulan karena ayah saya adalah seorang pedagang, jadi keluarga kami sangat merasakan dampaknya, karena sesama pedagang di pasar yang tempat bapak saya bekerja ada yang positif corona, jadi menyebabkan pasar itu beberapa minggu harus sepi seperti itu. Jadi berhenti bekerja selama beberapa minggu sampai bulan lah seperti itu. Jadi keluarga kami sangat merasakan dampaknya, tapi kita akan lihat bagaimana Tuhan memelihara kita semua dengan masalah ini terjadi, tetapi kita tetap berharap kepada Tuhan. Nah, kita akan mulai membaca dalam Filipi 4 ayat 13. Mungkin Bapak Ibu beberapa sudah hafal Filipi 4 ayat 13, tapi kita mau belajar hari ini bagaimana kita harus tetap kuat di dalam masa pandemi ini. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, di sini segala perkara dapat kutanggung dalam Dia. Dapat kutanggung, dapat saya tanggung dalam Dia. Segala perkara dapat saya tanggung di dalam Dia. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya I can do, dan dalam terjemahan Yunani atau bahasa aslinya memakai kata ischio. Dapat saya tanggung mempunyai dua arti. Yang pertama, to be strong. To be strong itu dalam artian to be strong in body, to be strong in sound health. Jadi kita dapat menanggungnya itu bukan saja dalam batin kita atau dalam pikiran kita menjadi kuat dan tabah, tetapi dalam daging kita pun kita menjadi kuat. Di sini kata ischio dalam bahasa Yunani mempunyai dua arti. Tadi yang pertama adalah to be strong. To be strong itu ada to be strong in body, dalam jasmani kita, dalam daging kita ini kita menjadi kuat. Dan yang kedua, to be power. To be power atau kita berkuasa. Jadi to be strong itu yang pertama tadi to be strong, kita menjadi kuat dalam tubuh. Dan yang kedua, to be power. To have power as shown by extraordinary deeds. Nah, kita berkuasa menunjukkan sesuatu perbuatan baik yang luar biasa
kita mempunyai kuasa itu. Ketika kita di dalam Tuhan, kita berkuasa melakukan perbuatan baik yang luar biasa. Di sini memakai kata deeds, bahasa Inggris deeds, itu bukan perbuatan yang biasa saja, bukan deed seperti biasanya, tetapi ini deeds yaitu perbuatan baik. Jadi ketika kita di dalam Kristus, ketika kita dalam Kristus, kita dapat menanggung segala perkara itu. Menanggung itu, kita menjadi kuat dalam diri kita, dalam daging kita. Dan yang kedua, kita menjadi berkuasa untuk melakukan sesuatu yang luar biasa seperti itu. Nah, ada beberapa perintah Tuhan yang saya rasa kayak sepertinya ini susah dan luar biasa kalau orang dapat melakukannya. Nah, contohnya yang pertama, mengasihi musuh. Tuhan menyuruh kita untuk mengasihi musuh dalam Matius 5 ayat 44. Ketika orang di luar sana mengasihi temannya, mengasihi saudaranya, mengasihi teman kampus, mengasihi tetangganya yang baik dengan dia, itu adalah hal yang biasa. Tetapi Tuhan menyuruh kita mengasihi musuh. Menurut saya itu hal yang sulit, karena memutuskan dan berusaha untuk mengasihi musuh, saya pernah melakukannya dan itu sulit. Tetapi Tuhan menyuruh kita dan Tuhan tahu kita dapat melakukannya. Jika dalam Tuhan kita sanggup. Dan yang kedua, menurut saya yang agak susah, seperti contohnya, contoh dari perbuatan luar biasa, perbuatan baik yang luar biasa, ketika kita dalam Tuhan kita dapat melakukannya itu. Yang kedua adalah berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Sama juga dalam Matius 5 ayat 44, berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, menganiaya di sini mungkin kalau menganiaya secara fisik, mungkin Bapak Ibu beberapa mungkin tidak pernah seperti itu. Tapi menganiaya secara verbal, misalkan orang-orang yang selalu berbicara tidak baik, tidak mampu untuk memuji saudara walaupun saudara sudah melakukan hal yang baik, mungkin berkata-kata yang tidak benar tentang saudara. Tapi Bapak Ibu semua harus berdoa bagi mereka yang menganiaya Bapak Ibu seperti itu. Mungkin Bapak Ibu beberapa sudah mencobanya dan berhasil, tetapi saya percaya itu bukan hal yang mudah seperti itu. Kalau kita memakai kekuatan kita sendiri, kita berdoa bagi orang yang menganiaya kita, tetapi dalam Tuhan kita sanggup melakukannya. Dan itu menurut saya adalah hal kedua yang sulit untuk dilakukan. Yang pertama tadi mengasihi musuh, yang kedua berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu, dan yang ketiga hal yang luar biasa yang Tuhan suruh kita lakukan, dan saya percaya orang di luar sana mungkin tidak bisa melakukannya. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ketika Paulus menuliskan surat Filipi ini, Bapak Ibu mungkin sudah sangat hafal, dia berada dalam penjara di Roma. Dia menuliskan kepada jemaat di Filipi. Ketika Paulus memutuskan untuk dia mempercayai Kristus, dia mempercayai Yesus, dia tahu banyak hal akan terjadi kepada dia, banyak hal buruk akan terjadi kepada dia, karena pada waktu itu Yesus itu dipandang sebagai yang mengkhianati agama Yahudi seperti itu. Jadi mereka tidak mau mempercayai Yesus, dan seorang seperti Paulus mempercayai Yesus itu adalah hal yang sulit. Banyak hal akan terjadi kepada dia, banyak hal tidak biasa akan terjadi kepada dia. Seperti halnya kita sekarang, banyak hal yang tidak biasa terjadi kepada kita. Tetapi di sini Paulus berkata, mengucap syukurlah. Sampai-sampai saudara-saudara Paulus, sesama orang Yahudi, bisa Bapak Ibu bayangkan, jika orang lain yang menyakiti kita atau orang lain yang bertindak semena-mena kepada kita, mungkin masih bisa kita terima. Tetapi jika saudara-saudara kita, anak kita, atau bapak kita, mama kita, mertua kita seperti itu memperlakukan kita dengan semena-mena, atau mungkin kalau Paulus merasakan hal yang lebih sulit, yaitu saudara-saudaranya sendiri berunding untuk membunuh Paulus. Itu mungkin zaman sekarang tidak separah itu, tetapi membicarakan hal yang tidak baik tentang Bapak Ibu seperti itu, dan atau mengkhianati kebaikan Bapak Ibu, dan itu membuat Bapak Ibu tidak bisa mengucap syukur. Tapi di sini Paulus berkata bahwa mengucap syukur dalam segala hal, dan itu menurut saya hal yang sulit untuk dilakukan.
beberapa hal yang sulit dilakukan, itu saya memberikan contoh. Tetapi di sini I can do atau saya dapat menanggung itu mempunyai arti seperti itu. Kita dapat melakukan hal-hal yang luar biasa, yang kita sendiri sepertinya kalau kita pakai kekuatan kita tidak bisa, tetapi kita bisa ketika kita berada dalam Kristus, seperti itu. Nah, di sini beberapa hal ini Tuhan suruh kita lakukan, yang mungkin kalau dari orang di luar Kristus itu tidak masuk di akal. Berdoa untuk orang yang menganiaya kita, mengasihi musuh kita, dan mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal, baik susah maupun senang, kita harus mengucap syukur. Dan itu Kristus menyuruhnya itu karena kita bisa seperti itu. Kita bisa karena Kristus ada dalam kita. Nah, kita sudah bahas tentang menanggung. Kita akan lanjut kepada yang memberi kekuatan. Sebelum kita masuk ke dalam yang memberi kekuatan, ketika Paulus bilang bahwa kita cakap untuk menanggung, kita bisa untuk menanggung itu, dalam bahasa terjemahan lamanya, dalam terjemahan tahun 90-an seperti itu, Alkitab terjemahan lama itu memakai kata seperti ini: segala sesuatu aku cakap menanggung di dalam Dia yang menguatkan aku. Tidak hanya menanggung, tetapi kita cakap menanggung. Ketika masa pandemi ini, kita cakap untuk mengatur emosi kita. Dalam masa pandemi ini, kita cakap untuk mengatur keuangan kita. Dalam masa pandemi ini juga kita cakap untuk menasehati orang yang mungkin tidak percaya, ini tidak mungkin pandemi ini. Kalau yang saya alami di sini, beberapa orang itu sangat-sangat berkeras kalau pandemi itu tidak separah yang ada dalam berita seperti itu. Jadi kita ketika kita dalam Tuhan, kita cakap menasihati orang. Ketika kita dalam Tuhan, kita cakap untuk menyelesaikan sebuah masalah. Ketika ada permasalahan mungkin dalam keluarga, kita cakap untuk menyelesaikannya, kita menasihatinya dengan baik, kita cakap. Dan juga dalam masalah-masalah pribadi kita yang kita alami, kita cakap untuk menyelesaikannya. Kita datang kepada Tuhan, kita tidak asal berbicara seperti itu, kita mengeluarkan emosi kita atau apa, tidak, kita cakap untuk mengaturnya dengan baik sehingga nama Tuhan itu dipermuliakan di dalam kita. Bukan saja kita menanggungnya dengan baik seperti dalam terjemahan baru, tapi terjemahan lama memakai kata cakap. Bapak Ibu harus percaya bahwa ketika di dalam Tuhan kita cakap untuk melakukan segala sesuatu, kita cakap untuk menanggung segala sesuatu. Amin, Bapak Ibu. Oke, kita lanjut di dalam kata memberi kekuatan. Nah, memberi kekuatan di sini, kalau tadi kita sudah melihat dalam bahasa Yunani, menanggung itu ischio, yang memiliki dua arti, menjadi kuat dan juga menjadi berkuasa untuk melakukan hal-hal perbuatan baik secara luar biasa. Nah, di sini memberi kekuatan memakai kata en dunamo. Mungkin Bapak Ibu Bapak Gembala sudah sering menjelaskan tentang dunamo, seperti itu yang dipakai dalam bahasa Indonesia, dinamo. Jadi itu seperti alat penggerak seperti itu. Nah, di sini tidak saja memakai kata dunamo, tetapi memakai kata en dunamo. Itu dua kata yang berbeda. Jadi en artinya di dalam, oleh, atau bersama. Jadi kita cakap menanggung segala sesuatu hanya di dalam Kristus, oleh Kristus, dan bersama dengan Kristus. Ketika kita mau memakai kekuatan kita sendiri, kita tidak akan sanggup. Tapi dengan Kristus kita sanggup melakukannya. Ketika ada orang yang menghargai Bapak Ibu, ada orang yang menyanjung terus-menerus, ada orang yang selalu memuji Bapak Ibu, dia menyenangkan hati Bapak Ibu. Tetapi ketika ada orang yang memperlakukan Bapak Ibu dengan sembarang, mungkin dengan semena-mena, atau tidak pernah memuji kerja keras Bapak Ibu, mungkin hal-hal baik yang sudah Bapak Ibu lakukan, tetapi tidak pernah mendapat pujian, malah selalu dikritik terus seperti itu, yang selalu mungkin menghina, mereka mendewasakan Bapak Ibu.
dalam segala hal kita harus menemukan alasan untuk kita mengucap syukur. Orang-orang seperti itu mendewasakan Bapak Ibu. Jadi kita kuat melewatinya ketika kita bersama dengan Kristus. Kita dapat menemukan alasan-alasan untuk kita mengucap syukur seperti itu. Dan kita juga dapat berdoa bagi mereka yang menganiaya kita dan juga mengasihi musuh kita. Amin. Kita akan masuk dalam kesimpulan. Dari semua yang sudah kita bahas tadi, saya akan menyimpulkan yang pertama tadi, menjadi kuat dalam tubuh kita, dari tubuh jasmani kita ini, dalam stamina kita menjadi kuat. Kita menjadi kuat seperti itu yang Tuhan kasih. Yang pertama, kita menjadi kuat dalam tubuh stamina kita, dan yang kedua, kita berkuasa atau mempunyai kuasa bertindak secara luar biasa. Kita berkuasa untuk melakukan perbuatan baik secara luar biasa. Yang kalau kita ditipu, kita harusnya ini saya harus buat apa ini supaya dia kapok, seperti itu. Kita mau menunjukkan emosi kita, tetapi di sini kita sanggup untuk melakukan hal yang baik karena Tuhan ada dalam kita. Itu yang pertama, menanggung. Dan yang kedua, kata memberi kekuatan. Hal yang harus Bapak Ibu ingat adalah yang Tuhan berikan kekuatan kepada kita itu, kita dapat menanggungnya secara cakap. Kita dapat menanggung segala penderitaan, tekanan, segala permasalahan secara cakap hanya di dalam Tuhan, oleh Tuhan, dan bersama dengan Tuhan. Di luar itu kita mungkin tidak akan cakap, karena kita harus lihat peraturan dari firman ini. Kita sanggup ketika kita mengandalkan Tuhan, seperti itu. Ada satu kalimat yang Bapak Ibu harus ingat. Mungkin beberapa dari firman saya Bapak Ibu akan lupakannya, tetapi saya berharap satu kalimat ini Bapak Ibu ingat dengan baik. Mungkin Bapak Ibu bisa berbicara bersama-sama dengan saya. Saya lemah, tetapi Dia kuat. Saya tidak bisa, tetapi Dia bisa. Itu yang harus Bapak Ibu ingat. Banyak hal terjadi dalam kehidupan kita, tetapi kita lemah kalau kita memakai kekuatan kita sendiri. Kita kuat kalau kita pakai kekuatannya Tuhan. Kita tidak bisa kalau kita pakai kekuatan kita sendiri, tetapi kita bisa jika kita memakai kekuatannya Tuhan, seperti itu. Nah, saya akan menutupnya dengan sebuah ilustrasi, karena ini sudah mau 20 menit. Orang yang menciptakan gembok tidak pernah menciptakan gembok ini tanpa kunci. Seperti itu, tanpa kunci. Nah, Tuhan tidak pernah memberikan kita masalah atau tidak pernah memberikan kita masalah atau ujian. Mungkin adik-adik saya, teman-teman pemuda, permasalahan di sekolah mungkin, atau ujian di sekolah, di kampus, permasalahan yang banyak terjadi, tugas-tugas yang sekarang harus dikerjakan online, seperti itu. Banyak hal yang kita rasakan yang sepertinya ini sebuah permasalahan, tetapi ingat, Tuhan tidak pernah menciptakan permasalahan tanpa solusi. Orang yang membuat gembok tidak akan pernah membuat gembok tanpa kuncinya. Itu harus Bapak Ibu ingat. Apapun itu permasalahannya, Bapak Ibu harus ingat bahwa ada solusi yang Tuhan telah sediakan. Kita hanya boleh merasakan bahwa ketika kita dalam kelemahan kita lah kekuatan Tuhan itu menjadi nyata. Jadi ketika kita berusaha untuk memakai kekuatan kita terus, kita tidak mau kuasa Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita merasa kita lemah dan kita memohon Tuhan untuk memberikan kekuatan, disitulah kuasa Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Kita memohon Tuhan untuk kita dapat melewati masa pandemi ini dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang mempedulikan dan menyertai kehidupan kami, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu, untuk penyertaan Tuhan. Kami tahu dalam masa pandemi ini masa yang sulit untuk beberapa orang, mungkin mengalami banyak tantangan Tuhan, tapi kami percaya Bapa, bersama dengan Tuhan kami mampu. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, hanya kami boleh
berharap kepada Tuhan. Biarlah Tuhan pengharapan kami, kebanggaan kami, satu-satunya hal yang akan kami banggakan selama hidup kami hanyalah Tuhan sendiri. Biarlah kami hanya mau berharap dan bergantung kepada Tuhan. Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan, jemaat GBI Sentosa Karang dimanapun berada Tuhan, dalam setiap keadaan. Mari Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan jalan keluar dalam setiap permasalahan Tuhan. Biarlah setiap hal yang kami rasakan, kami mau itu semua mendewasakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah semakin hari Tuhan kami semakin menyadari benar penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, dalam setiap rancangan kehidupan kami. Mari Tuhan memberkati, biarlah tidak jauh dari kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, memberkati setiap kami, jemaat-jemaat Tuhan sepanjang minggu ini. Mari Tuhan setiap usaha, pekerjaan, dan juga yang dalam dunia pendidikan, biarlah Tuhan mari menyertai, Tuhan mari memberkati kami. Biar sukacita dan sejahtera Tuhan selalu ada dalam hati kami. Kami mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita sambut dengan pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Puji nama Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu, serahkan ibadah sudah kami laksanakan dengan baik. Tuhan, sore hari ini juga kami akan memberikan persembahan, kiranya persembahan ini berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau berkati seluruh jemaat-Mu yang ada di tempat ini dengan berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Mari kita akan akhiri ibadah pada sore hari ini, dan kita akan menerima berkat bersama-sama. Tuhan, Engkau akan menolong setiap jemaat-Mu, khususnya dalam minggu ini. Biar kiranya jemaat-Mu selalu tetap kuat di dalam Engkau. Meskipun kami harus bersekutu di rumah-rumah, tetapi kami percaya Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kami. Saatnya kami akan mengakhiri ibadah kami, dan sidang jemaat, angkatlah tangan-Mu tinggi-tinggi. Terimalah berkat yang asalnya dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akan menyertai saya maupun saudara semua, melindungi kita semua dari segala malapetaka, virus, penyakit apapun juga, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri Bapa hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, haleluya.
saat mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.